Nafkah batin 5 kali setiap hari dan malam. Inilah resepnya di dalam Al-Quranul Karim, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi viralnya beberapa video tentang nafkah batin untuk sang istri 5 kali setiap hari dan setiap malam, mana tahan mana kuat nih laki-laki yang harus memberikan nafkah batin 5 kali loh, 5 kali setiap hari dan malam. Nah, kalau yang masih muda-muda katanya kuat. Nah, kalau yang sudah tua, usia 40 tahun ke atas bagaimana? Apalagi usianya 50 tahun ke atas, apalagi usia 70 tahun ke atas, mana tahan? Oleh sebab itulah perlu dipahami kembali bahwa nafkah batiniyah itu bukan masalah hubungan biologis, bukan. Hubungan biologis itu namanya biologi, ini adalah jasmaniyah. Jadi hubungan biologi itu bukan rohaniyah, bukan batiniyah, tetapi jasmaniyah. Lalu apa dong nafkah batin itu? Nafkah batin adalah memberikan pendidikan rohani, rohaniyah, batiniyah. Pendidikan rohani batiniyah adalah pendidikan ilmu agama Islam. Sedangkan hubungan badan suami istri itu menjadi haknya sang suami, bukan kewajiban. Justru hubungan badan suami istri itu haknya sang suami, menjadi kewajiban istri. Loh, kok bisa begitu? Iya, begini, syariat Islam itu sangat adil. Allah Azza wa Jalla mewajibkan bagi sang suami sebelum menikah wajib membayar mahar. Mahar atau mas kawin itu tidak diwajibkan kepada istri, tetapi diwajibkan kepada sang suami. Walaupun toh misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan mau menikah, sang suaminya nggak begitu cinta, yang cinta menggebu-gebu itu adalah perempuannya. Tetapi tatkala menikah, tetap sang suamilah yang wajib membayar mahar. Coba dibayangkan, padahal suaminya nggak begitu cinta, yang cinta menggebu-gebu adalah sang istri, sang perempuan. Tapi ternyata suamilah yang tetap wajib bayar mahar, kewajiban suami. Kemudian setelah menikah, Allah Azza wa Jalla juga mewajibkan lagi kepada sang suami, mewajibkan membayar nafkah. Nafkah, memberikan nafkah dhahirun wa batinan. Dhahirun artinya adalah nafkah yang lahiriah, yaitu sandang, pangan, papan. Nafkah yang batinan yaitu nafkah batin berupa pendidikan. Jadi nafkah lahir adalah sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, ya pakaian yang layak lah, yang dipakai, yang layak, yang bagus. Ini kalau punya. Kalau nggak punya ya sesuai dengan kemampuan sang suami. Kemudian pangan, pangan ini adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Apa yang dimakan oleh suami itulah yang dimakan istri. Sama dengan minumannya sama. Kemudian papan, papan adalah tempat tinggal untuk berteduh bagi sang istri dan anak-anaknya. Tidak harus rumah sendiri, tidak, ngontrak boleh, asalkan memang usaha sang suami. Karena ini kewajiban sang suami untuk memberikan nafkah sandang, pangan, papan. Jadi papan itu tidak harus rumah sendiri, ngontrak bisa, bahkan di gua pun bisa. Nah, kalau orang yang saling mencintai kan kadang-kadang ada kata-kata mengatakan begini, walaupun toh di lubang semut sekalipun, di lubang biawak sekalipun, dia akan ikut setia, kan begitu. Tapi ini wajib bagi sang suami memberikannya. Kemudian nafkah batiniyah adalah pendidikan rohani. Rohaniyah, batiniyah adalah pendidikan ilmu agama Islam. Jika sang istri misalnya belum tahu tentang toharoh, tata cara bersuci, maka sang suamilah yang wajib mendidik istrinya tata cara bersuci. Kemudian jika sang istri misalnya belum bisa wudhu, maka sang suami wajib mendidik istrinya untuk bisa wudhu, bisa mandi jinabat, bisa mandi besar yang baik. Bila istrinya misalnya belum mampu membedakan ini darah haid atau darah istihadah,
Maka itu kewajiban suami untuk mendidik istrinya. Nah masalahnya, kalau suami-suami di Indonesia ini kan selalu didoktrin bahwa saya kuat memberikan nafkah batin kepada istri saya 5 kali setiap hari semalam, kuat, strong. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan adalah hubungan ranjang. Salah, tidak salah. Itu bukan kewajiban batiniah sang suami, bukan. Justru sekali lagi, masalah ranjang, hubungan suami istri itu biologis menjadi haknya sang suami. Haknya sang suami, kewajiban istri. Nah kan Allah sudah mewajibkan sang suami memberikan mahar mas kawin. Allah juga sudah mewajibkan kepada sang suami memberikan nafkah zahir lahiriah, sandang pangan papan. Allah juga sudah memberikan kewajiban lagi kepada sang suami memberikan nafkah batiniah berupa pendidikan rohani, pendidikan ilmu agama Islam. Lalu sekarang apa sih kewajiban istri? Kewajiban istri adalah melayani sang suami. Oleh sebab itulah, tatkala sang suami meminta haknya, kemudian istri menolak, maka istri dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Mengapa? Karena itu kewajiban istri, maka tidak boleh menolak. Dalam namanya kewajiban, kewajiban itu lebih utama daripada sunnah-sunnah. Walaupun toh misalnya sholat tahajud semalam suntuk, ya tetap lebih utama melayani sang suami. Adapun dasar dalil bahwa memberikan nafkah batiniah pendidikan rohani adalah kewajiban sang suami bisa kita lihat di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan jagalah keluarga kalian daripada siksa api neraka. Nah, bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita? Keluarga yang dimaksud adalah anak istri kita daripada siksa neraka. Caranya adalah pendidikan ilmu agama Islam, yaitu nafkah batiniah. Lah, masalah nih, karena selama ini beranggapan bahwa nafkah batin itu hubungan badan, sehingga banyak sekali suami-suami di Indonesia yang tidak pernah mendidik istrinya. Wah, ini bahaya nih. Kelak di yaumil qiyamah akan dituntut oleh Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah SAW, la yalqallahu a'atun bidzambin a'dhama min jahalati ahlihi. Tidak bertemu kepada Allah oleh seorang pun dengan membawa dosa yang lebih besar, membawa dosa yang lebih agung, min jahalati ahlihi, daripada seorang suami yang membawa dosa karena sebab kebodohan anak istrinya. Nah, oleh sebab itulah setiap suami wajib memberikan nafkah batiniah kepada istrinya minimal 5 kali sehari semalam, itu tentang sholat fardu. Ini minimal. Nah, kalau seandainya hubungan badan itu disebut nafkah batin, kasihan toh suami-suami yang sudah usia 60 ke atas, 5 kali sehari yang nggak kuat tele-tele ya. Ini hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu sekali lagi, marilah kita menjadi suami yang mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.